Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marsanti, NIM 19050766059. Di sini saya akan mereview kembali apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3 mengenai materi kata. Jadi, ada macam-macam jenis dan bentuk kata yang bisa dipergunakan untuk pembuatan puisi. Yang pertama kosakata, lalu yang kedua diksi, yang ketiga konotasi dan denotasi, lalu bahasa kiasan, citraan, gaya bahasa dan sarana retorika, faktor ketatabahasaan. Yang pertama langsung saja kosakata. Kosakata alat untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan adalah bahasa. Kehalusan perasaan sastrawan dalam menggunakan kata-kata sangat diperlukan. Juga perbedaan arti dan rasa sekecil-kecilnya harus dikuasai oleh pemakainya. Penggunaan kata-kata bahasa sehari-hari dapat memberikan efek yang realistis. Sedangkan untuk menggunakan kata dan bahasa yang indah dapat memberikan efek romantis. Lalu yang kedua ada pemilihan kata atau diksi. Barfield mengemukakan bahwa bila kata dipilih dan disusun dengan cara yang sedemikian rupa sehingga artinya menimbulkan imajinasi estetik, maka hasilnya disebut diksi puisi. Jadi fungsi diksi untuk mendapatkan kepuitisan dan nilai estetik pada sebuah puisi. Lalu ada denotasi dan konotasi. Sebuah kata itu mempunyai aspek arti, yaitu ada denotasi yang artinya menunjuk dan konotasi yang artinya tambahannya. Denotasi definisi kamusnya yaitu pengertian yang menunjuk ke benda atau hal yang diberi nama dengan kata itu, disebut atau diceritakan. Bahasa yang denotatif merupakan bahasa yang menuju kepada korespondensi satu lawan satu antara kata itu dengan hal yang ditunjuk. Jadi, satu kata itu menunjuk satu hal saja. Lalu ada bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini bahasa yang mengiaskan atau menyamakan satu hal dengan hal lain supaya gambarannya menjadi lebih jelas serta lebih menarik dan hidup. Bahasa kiasan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu perbandingan atau perumpamaan atau simile. Ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata-kata perbandingan seperti bak, laksana, bagaikan, seumpama, semisal, dan kata-kata perumpamaan lainnya. Lalu ada metafora. Metafora ini menyatakan sesuatu yang sama atau seharga dengan hal lainnya yang sebenarnya tidak sama. Metafora ini terdiri atas dua bagian, yaitu term pokok, principal terms, dan term kedua, secondary terms. Term pokok disebut juga tenor, dan term kedua disebut vehicle. Tenor ini menyebutkan hal yang dibandingkan, sedangkan vehicle ini adalah hal yang untuk dibandingkan. Contoh, bumi ini perempuan jalang. Bumi ini adalah term pokok dan untuk perempuan jalang adalah term kedua. Lalu ada perumpamaan atau epos, ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya lebih lanjut dalam kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. Lalu ada alegori. Alegori ini ialah cerita kiasan atau lukisan kiasan yang mengiaskan hal atau kejadian lain. Alegori ini banyak terdapat dalam sajak-sajak pujangga baru. Lalu ada personifikasi. Personifikasi ini kiasan yang menyamakan dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat berbuat, dapat berpikir, sebagainya seperti manusia. Lalu ada metonomia atau yang di dalam bahasa Indonesia disebut kiasan pengganti nama. Pertama, penggunaannya untuk membuat efek lebih hidup dengan menunjukkan hal-hal yang konkret itu. Penggunaan hal ini lebih dapat menghasilkan imaji-imaji nyata. Lalu yang kedua, pertentangan benda-benda tersebut menekankan pemisahan status sosial antara bangsawan dan orang kebanyakan. Benda tersebut merupakan tanda pangkat atau jabatan. Lalu yang kelima ada citraan. Dalam puisi, citraan ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas, untuk menimbulkan suasana yang khusus, untuk membuat lebih hidup gambaran yang dapat dilihat oleh mata, saraf, penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan. Citraan ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama citra penglihatan, citra pendengaran, citra perabaan, citra penciuman, dan citra pencecapan, dan citra gerak. Lalu yang keenam, gaya bahasa dan sarana retorika. Cara menyampaikan pikiran dan perasaan ataupun maksud-maksud lain ini disebut gaya bahasa. Gaya bahasa adalah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis, yang menimbulkan perasaan tertentu dalam hati pembaca. Tiap pengarang memiliki gaya bahasanya masing-masing sesuai sifat dan kegemarannya masing-masing.
Lalu ada sarana retorika. Sarana retorika ini merupakan kepuisian yang berupa muslihat, pikiran. Dengan melihat itu, penyair berusaha menarik perhatian, pikiran hingga pembaca berkomplementasi atas apa yang dikemukakan penyair. Umumnya sarana retorika ini menimbulkan ketegangan puitis karena pembaca harus membayangkan efek apa yang ditimbulkan dan dimaksudkan oleh si penyair dari puisi ini. Sarana retorika ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tautologi, ialah sarana retorika yang menyatakan hal atau keadaan 2 kali maksudnya, supaya arti kata itu atau keadaan itu lebih mendalam lagi bagi pembaca atau pendengar. Lalu ada pleonasme atau keterangan berulang, ialah sarana retorika yang sepintas selalu seperti tautologi. Tetapi kata yang kedua sebenarnya telah tersimpul dalam kata yang pertama. Hal tersebut dimaksud lebih terang daripada pendengar. Lalu ada enumerasi. Enumerasi ini adalah sarana retorika yang berupa pemecahan satu hal atau keadaan dalam beberapa bagian dengan tujuan hal atau keadaan itu lebih jelas dan nyata bagi pendengar. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, ada faktor ketatabahasaan. Penggunaan bahasa seseorang atau parol merupakan penerapan sistem bahasa language yang ada dan penggunaan bahasa penyair sekaligus penerapan konvensi puisi yang ada. Sebab hal ini dipengaruhi situasi penggunaan. Setiap penulis melaksanakan tanda tangan sendiri yang khusus dalam cara penggunaan bahasanya yang membedakannya dari karya penulis lain. Baik, sekian video review presentasi hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa.